Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami berjumpa kembali dengan bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini merupakan bulan istighfar, teman-teman. Kalau kita beristighfar di bulan Rajab, minta ampun, maka pasti akan Allah ampuni, teman-teman. Seperti itu. Namun sebelum kita melanjut ke pembahasan kali ini, alangkah baiknya teman-teman menuliskan hajat kalian yang belum Allah kabulkan, menuliskan doa kalian yang terbaik di kolom komentar ini. Nanti kita aminkan bersama-sama. Mumpung sekarang bulan Rajab, pasti akan Allah kabulkan apa saja yang kita minta. Seperti itu, teman-teman. Langsung saja di sini kami akan membagikan sebuah amaliyah, 5 amaliyah ini yang harus kita kerjakan setiap hari, terutama sekarang mumpung bulan Rajab seperti itu, teman-teman. Yaitu amalannya yaitu sedekah, teman-teman. Namun ini khusus 5 orang ini. Ketika kita bersedekah, berinfak kepada orang 5 ini, golongan 5 ini, maka rezeki kita akan lancar, teman-teman. Akan dikejar-kejar rezeki kita ketika kita berinfak, bersedekah kepada 5 golongan ini, teman-teman. Untuk itu silahkan tonton video ini sampai selesai, biar teman-teman tidak gagal paham dan bisa mengerti dan bisa mengambil apa yang akan kami sampaikan di kesempatan kali ini. Seperti itu, teman-teman. Namun sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kali ini, kami terlebih dahulu akan memberikan sebuah ilmu lagi tentang bulan Rajab, teman-teman. Ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rajab, maka kita harus bersyukur kepada Allah karena dipertemukan lagi dengan bulan Rajab. Kenapa? Karena ada yang menyebutkan bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, dan bulan Ramadan bulan memanen, teman-teman. Jadi ketika kita sudah menanam bulan Rajab ini, maka kita harus menyiramnya di bulan Sya'ban dan kita harus memanennya di bulan Ramadan. Kalau kita tidak menanam sekarang, di bulan Rajab tidak menanam, maka tidak ada yang akan disiram di bulan Sya'ban dan tidak akan dipanen di bulan Ramadan. Untuk itu, marilah kita mumpung sekarang bulan Rajab, maka kita harus perbanyak amalan, perbanyak ibadah kepada Allah untuk menanam sebuah amalan. Nanti kita siram di bulan Sya'ban dan nanti kita panen di bulan Ramadan. Seperti itu, teman-teman. Maka dari itu silahkan tonton video ini sampai selesai dan sampai tuntas dan pahami. Jika belum mengerti, ulangilah, putar lagi video ini, teman-teman. Yang pertama yang harus kita lakukan itu bersedekah kepada orang tua kita, teman-teman. Baik itu bapak ataupun ibu kita. Kenapa kita harus bersedekah kepada orang tua kita? Karena ketika kita bersedekah kepada orang tua kita, berarti kita itu memuliakan orang tua kita, teman-teman. Setelah kita bersedekah, maka pasti akan Allah berikan lagi rezeki yang kita sedekahkan akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat seperti itu. Maka dengan secara tidak langsung rezeki akan mengejar-kejar kita setelah kita bersedekah kepada orang tua kita, baik bapak maupun ibu seperti itu, baik satu rumah dengan kita maupun sudah pisah rumah dengan kita. Harus yang diutamakan harus orang tua kita yang harus didahulukan untuk diberikan sedekah seperti itu, teman-teman. Yang kedua yaitu bersedekah kepada kerabat dekat kita, pemilik kita, misalnya adik, kakak, atau paman, sepupu, dan lain sebagainya. Pokoknya kerabat dekat kita. Setelah kita bersedekah kepada orang tua kita, maka yang harus dilakukan nomor 2 harus bersedekah kepada kerabat dekat kita. Karena apa? Karena bersedekah kepada kerabat dekat kita itu merupakan yang harus kita lakukan, karena bersedekah itu merupakan
rasa syukur kita yang telah Allah berikan rezeki kepada kita, kemudian kita sedekahkan, itu juga merupakan rasa syukur kita kepada Allah, teman-teman, yang sudah memberikan rezeki kepada kita dan disedekahkan kepada orang tua kita dan kepada kerabat dekat kita. Maka dari itu, luangkanlah rezeki kita untuk diberikan kepada kerabat kita, misalnya adik, kakak, sepupu, paman, dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Terus yang ketiga itu harus kita bersedekah kepada anak yatim. Anak yatim baik merupakan anak yatim dari kerabat kita maupun di luar kerabat kita, teman-teman. Baik tetangga kita maupun agak jauh dari kita, itu yang penting anak yatim. Anak yatim itu merupakan anak yang sudah wafat orang tuanya, seperti itu, teman-teman. Anak yang masih butuh kasih sayang dan orang tuanya sudah mati atau bapaknya sudah meninggal. Maka kita harus memberikan sedekah atau infak kepada anak yatim tersebut, biar rezeki kita itu akan diganti oleh Allah sebanyak mungkin, seperti itu. Yang nomor 4, kita harus bersedekah kepada orang miskin, fakir miskin. Karena kita sebagai orang Islam, maka kita harus dianjurkan, kita bahkan ini sedekah, ini bukan zakat, kita itu dianjurkan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Kalau zakat itu kan wajib, teman-teman. Kalau sedekah ini tidak wajib. Kita harus bersedekah kepada fakir miskin, seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena orang fakir miskin itu sangat membutuhkan uluran tangan kita, sangat membutuhkan rasa belas kasihan kita. Dengan salah satunya itu kita harus bersedekah, berinfak kepada mereka, kepada fakir miskin. Dengan kita bersedekah kepada fakir miskin, berarti kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita berikan lagi kepada fakir miskin, seperti itu, teman-teman. Jangan khawatir, harta kalian pasti akan Allah ganti setelah kita bersedekah kepada fakir miskin, seperti itu. Dan nomor 5 ini, itu kita harus bersedekah kepada Ibnu Sabil, teman-teman. Ibnu Sabil ini orang yang kehabisan bekal di jalan Allah, misalnya seperti orang yang mencari ilmu, anak pondok misalnya, yang memperjuangkan dirinya di jalan Allah. Maka kita harus bersedekah kepada Ibnu Sabil atau kepada orang yang berjuang di jalan Allah, seperti itu, teman-teman. Maka setelah kita bersedekah kepada 5 golongan ini, kalian tidak boleh pusing, tidak boleh memikirkan rezeki kalian, pasti akan Allah kasih, berikan lagi, ganti oleh Allah dengan lebih banyak lagi, bahkan berlipat ganda, seperti itu kalau kita bersedekah kepada 5 golongan ini, teman-teman. Jangan lupa, sekarang mumpung bulan Rajab, amalkan ini di bulan Rajab ini, sedekah kepada orang tua kita, yang kedua kepada kerabat dekat kita, yang ketiga kepada anak yatim, yang ke nomor 4 ini kepada orang fakir miskin, dan yang kelima kepada Ibnu Sabil, teman-teman. Usahakan rutinkan selama bulan Rajab ini, pasti akan Allah berikan rezeki yang begitu banyak kepada kita, sampai kita itu dikejar-kejar rezeki, teman-teman, karena kita sudah bersedekah khusus di bulan Rajab ini ke 5 golongan ini. Pasti Allah akan berikan rezeki yang begitu dahsyat kepada kita, sehingga kita dikejar-kejar rezeki, seperti itu, teman-teman. Mumpung sekarang bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini bulannya Allah dan bulannya istighfar. Maka dari itu perbanyak ibadah-ibadah di bulan Rajab ini, pasti pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, dan rezeki kita itu akan ditambah oleh Allah ketika kita bersedekah ke 5 golongan tadi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada salahnya, ini kesalahan kami dan kami mohon maaf. Namun jika ada benarnya, ini benar-benar ilmu yang telah Allah berikan kepada kami, dan semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.